Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Bagaimanakah Jumat Pahing bulan Januari 2024? Selamat tahun baru. Ya, semoga Jumat Pahing di 2024 ini semuanya baik, berkeberuntungan menaungi kalian, kebaikan selalu menyertai kalian, keberkahan menaungi kalian, dan bisa memanifestasikan sesuatu yang memang belum kamu manifestkan di tahun sebelumnya. Ya, tahun ini semuanya banyak hal yang akan terwujud. Amin. Oke, disclaimer dulu ya, penting banget di sini karena sebenarnya di sini saya ingin memahamkan kepada para sahabat bahwa saya tidak memahami hitungan pasaran Jawa, saya tidak memahami primbon Jawa, saya juga tidak memahami buku beta jemur. Saya membaca pasaran Jawa ini berdasarkan energi kartu tarot. Jadi mohon maaf kalau tidak sama dengan hitungan Jawa. Karena di sini memang saya membaca dari energi kartu tarot. Di sini general, energinya general ya. Jadi apalagi untuk Jumat Pahing 1 Indonesia, contohnya itu pasti banyak orang, jadi nggak akan semua orang resonate gitu ya. Akan saya bacakan bagaimanakah general reading kalian untuk bulan Januari. Jumat Pahing, ada di Empress ya, ada King of Swords, ada Seven of Wands, ada The Moon, ada Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, ada Five of Wands. Five of Wands menggambarkan situasi yang tidak mudah, menggambarkan kesulitan kamu dalam mungkin berkomunikasi dengan seseorang, atau kesulitan kamu dalam mencari hidup, berjuang untuk hidup. Di sini memang kelihatan lagi kayak apa ya, benar-benar banyak sekali yang mesti diusahakan, banyak sekali effort yang harus kamu keluarkan untuk bisa bertahan hidup di sini. Nah, masalah-masalah juga kayaknya harus gimana sih caranya agar kamu bisa bertahan untuk menjalani hidup kamu di bulan Januari ini juga strugglingnya luar biasa, dari ujian, dari perasaan, kelihatan lebih strugglingnya lebih ke perasaan di sini. Perjuangan kamu lebih ke kayak hati kamu. Hati kamu harus kuat, hati kamu harus sabar, hati kamu kan lumayan galau dan lumayan capek di sini. Di sini ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ada The Moon. Ujiannya lagi berat banget, dan di sini sebenarnya ujian adalah diri kamu sendiri. Kamu harus bisa kuat, kamu tidak harus bisa bagaimana belajar untuk bisa cuek, ya, bisa melihat hidup itu lebih kayak lebih dewasa, lebih kayak tenang lagi, tidak selalu harus kamu itu emosional. Kamu harus selalu dengan emosional bahwa orang itu harus kayak mengerti seperti yang kamu inginkan, itu tidak bisa. Tetapi bagaimana kamu bisa membuat dirimu, mendidik dirimu untuk bisa menyikapi semua hal tanpa emosional, menyikapi semua hal dengan santuy, dengan cuek, dengan easy going, itu perlu gitu. Karena di sini kelihatan kamu lagi kayak emosional banget. Bulan ini kayak lagi deep banget, lagi sedih banget dengan seseorang, lagi kayak kecewa lagi dengan seseorang gitu ya. Dan ada Nine of Pentacles, berarti kayak ini ada urusan duit yang mungkin akan menjadi pemicu masalah-masalah kalian di bulan Januari, karena memang butuhnya uang gede ini di sini ya. Jumat Pahing ini butuh uang gede bulan ini, tetapi kondisinya keuangannya, income dia mungkin ada juga hasil dari gaji mungkin ya, atau ada jatah dari seseorang gitu ya. Di sini memang ada sih pemasukan bulanan untuk itu ada, cuman mungkin nggak kalau dipikir secara logika nggak begitu mencukupi kebutuhan untuk bulan Januari gitu. Nah, so apa yang butuh dilakukan gitu ya? King of Swords di sini. King of Swords tuh gimana gitu ya? Ya tetap harus kayak semua kan baik-baik saja kok, yakin aja gitu. Kalau misalnya kondisi keuangan memang lagi mepet, ya jangan belanja terlalu berlebihan. Ya kamu harus bisa bagaimana cara memaksa dirimu untuk bisa menerima kenyataan bahwa memang bulan ini kamu belanjanya harus makan hanya ini aja, dan kamu harus irit, kamu harus hemat. Ya sudah, kamu harus gitu. Itu untuk melatih diri kamu untuk bisa hidup seadanya, hidup juga apa adanya, itu sangat penting
ya. Di sini ada di Empress. Di Empress berarti menandakan bahwa kehidupan kamu itu sebenarnya baik-baik saja. Hidup kamu itu akan banyak kemudahan, tidak seperti yang kamu takutkan, tidak seperti yang mungkin kamu khawatirkan. Semuanya baik-baik saja dan semuanya akan berjalan dengan mudah. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi bulan ini misalnya kamu menghadapi situasi yang lagi kayak banyak sedih, banyak kacau, lagi galau, lagi khawatir, everything is okay kok, everything baik-baik saja, tidak seperti yang mungkin kamu takutkan. Cuman itu tadi bagaimana kamu melatih bahwa kamu bilang sudahlah, nggak usah khawatir gitu, semua baik-baik saja kok, semuanya bisa diselesaikan. Jadi dibuat enjoy aja gitu, nggak usah dipikir-pikir parah gitu. Kalau misalnya nggak ada uang, ya sudah berdoa, minta sama Tuhan, doa terus gitu, sampai berjam-jam. Memang harus gitu. Yang bisa tiba-tiba nanti akan ada pertolongan untuk kamu. Itu kamu harus yakini, itu hidup tuh seperti itu. Jadi nggak usah dibikin pusing. Kalau dipikir-pikir gitu. Jadi hidup akan berjalan dan akan ada masalah terus-menerus. Jadi memang harus bagaimana cara menyikapi itu, kita harus belajar untuk bisa, sometimes kita harus relax gitu. Untuk menghadapi masalah sulit kita harus relax. Kayak mungkin kayak Wira Sableng gitu ya. Kayak orang gila, kayak nggak mikir. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu yang memang Wira Sableng itu gambaran yang memang ya dibikin ketawa aja mungkin gitu, tapi juga diselesaikan, ada action, bukan kamu dibikin ketawa terus kamu nggak ngapain gitu ya. Itu benar gila kalau gitu ya. Maksudnya mikir sih, cuman nggak yang harus kamu tertekan sampai parah, kamu buat menangis, kenapa hidupku seperti ini, kenapa hidupku begini begitu, kayak paling menderita di dunia gitu ya. Janganlah. Semua orang itu juga menghadapi masalah seperti kalian gitu, sama saya, kita semua sama menghadapi masalah, tetapi mungkin bedanya adalah bagaimana menyikapi masalah itu. Jadi terkadang orang itu kelihatan baik-baik saja karena dia bisa menyikapi masalah itu dengan baik. So kamu juga harus begitu. Bagaimana untuk yang jobless atau job seeker ya? Ada 9 of Pentacles. Kayaknya yang job seeker akan mendapatkan pekerjaan di sini ya. Bulan ini kayaknya akan ada arah dan akan ada jalan untuk dia mendapatkan pekerjaan. Amin ya. Dan sepertinya bisa dibilang akan diterima kerja ya. Kalau dari di situ tadi, usahakan membuahkan hasil. Bagaimana menjadi seorang karyawan? Ada The Hangman. Menjadi seorang karyawan tidak mudah, menjadi seorang bawahan gitu ya. Harus banyak berkorban, harus banyak mengalah, dan di sini kamu rasanya capek banget nih dengan pekerjaan kamu. Jadi kayak lagi lelah, lagi capek, lagi ada sedikit kayak putus asa dengan kerjaan ini ya. Di sini kan kamu lumayan galau dengan kerjaan kamu, lumayan sedih di tempat kerjaan kamu. Yang menjadi karyawan ini lumayan galau, lumayan sedih, dan benar-benar kamu harus kayak bulan ini memang harus bisa sabar dan kuat. Kamu harus tetap menjalani. Jika memang kamu masih butuh bekerja di situ ya, kamu harus kayak berkorban itu tadi, perasaan kamu mungkin ya, kamu harus bisa sabar, harus bisa kayak menimbang-nimbang, atau bisa kayak membuat hati kamu menerima banyak hal yang bikin kamu sedih di sini. Ada hal-hal yang kayaknya bertolak belakang ya. Kalau misalnya kamu merasa ini bertolak belakang dengan prinsip, atau kamu memang berani untuk melakukan sesuatu dan bertindak, monggo gitu, itu mungkin better. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang kamu rasakan di tempat kerja kamu, ada sesuatu yang kurang bener, dan oke lah, aku nggak cocok keluar di sini, aku harus keluar. Itu sebuah prinsip. Itu sangat, menurut saya kalau kamu berani seperti itu mungkin akan keren banget. Dan kamu harus yakin bahwa ada Tuhan, kamu akan bisa dapat pekerjaan lebih baik lagi. Nah, beda lagi kalau gitu. Tapi di sini kalau misalnya kamu belum bisa bersikap seperti itu, ya kamu harus bekerja dulu di tempat ini ya, dan harus kayak menyabarkan diri dan menguatkan diri. Bagaimana yang menjadi seorang pengusaha, yang bisnismen di sini ya, entrepreneur, mungkin yang sendirian, intinya usaha sendiri. Di sini kita lihat mengelola usahanya sendiri. Kalau dia mengelola usaha sendiri kayaknya bagus banget. Di sini ada Ace of Pentacles. Kondisi kerjaannya cukup bagus, mungkin banyak orderan yang jualan, mungkin yang jasa juga banyak yang membutuhkan jasanya, dan bulan ini cukup wow banget. Untuk urusan kerjaan entrepreneur sangat benar-benar bersinar ya, sangat bagus, dan banyak kemudahan dan banyak hal yang baik sepertinya. Ada hal-hal yang terwujud di dalam usaha kamu. Nah, bagaimana keuangan untuk Kamis Pahing?
ada Ten of Pentacles. Keuangan kamu tidak akan akan ada rezeki yang tidak terduga. Jadi akan rezeki yang sangat bagus, rezeki kamu cukup bagus ya. Uang kamu berlimpah, rezeki kamu berlimpah. So nggak usah galau-galau, rezekinya kamu cukup bagus ya bulan ini. Dan ada the Death. Meski mungkin ada sesuatu yang harus kamu alami di sini. Kamu dapat rezeki besar tapi mengalami situasi yang kurang enak atau sesuatu hal yang kurang baik. Dan kamu harus kayak misalnya rela meninggalkan tempat atau rela mengikhlaskan sesuatu dulu, baru rezeki itu tiba-tiba kayak besar di sini. Jadi ada sesuatu yang memang harus kamu ikhlaskan, di sisi lain ada sesuatu yang memang harus kamu mulai, di sisi lain sesuatu yang baru untuk hidup kamu. Harus kamu bisa menerima hal-hal yang mungkin kurang enak dan mungkin mengikhlaskan, melepaskan hal-hal yang bikin kamu sedih. Di sini akhirnya kamu juga akan mendapat jalan ya. Five of Wands masih harus kayak gimana ya, di sini kamu harus bisa mengatur keuangan kamu dengan baik. Ada pemasukan ini bukan untuk sesuatu yang sebenarnya kesenangan kamu, tapi untuk kebutuhan kamu. Kamu harus ingat itu. Kamu harus bisa mengatur dengan baik ya. Jangan sampai kamu salah mengatur keuangan, kamu yang akan sulit. So bagaimana untuk pesan semesta? Kita lihat. Ada universe is speaking to you. Jadi look around and find some sign. Jadi kamu mungkin harus bisa lebih meditate ya, meditasi bulan ini, merenung bulan ini, dan menemukan tanda-tanda yang apa sih sebenarnya pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu tidak selalu bahwa kamu memang tiba-tiba mendengar suara Tuhan, juga tidak. Kejadian demi kejadian, langkah demi langkah yang mungkin kamu alami. Kenapa ini begini, kenapa ini begitu, dan kenapa harus seperti itu, kenapa harus seperti ini. Kamu harus mikir, kamu harus nyari. Di sini sebenarnya Tuhan atau semesta lagi berbicara dan ngasih tahu ke kamu. Biasanya masalah demi masalah itu sebenarnya sesuatu yang memang cara Tuhan ya, cara alam untuk bilang ke kamu bahwa ini loh yang benar, kamu harusnya begini. Ini lo nggak bener, ini lo nggak bener. Jadi sebenarnya disinilah bahwa semesta itu sayang sama kamu. Masih banyak masalah yang harus kamu hadapi, berarti masih kamu juga diberikan amanah yang cukup besar untuk bisa mengelola hidup yang lebih besar dari kehidupan kamu. Kamu mungkin memiliki kemampuan, dipercaya memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang besar yang kelak akan menjadi something. Suatu saat nanti kamu menjadi seseorang yang mungkin besar, seseorang yang hebat, yang akan membantu banyak orang mungkin. Jadi saat ini jika kamu masih menghadapi banyak masalah dan kayak belum reda-reda, because kamu hidup ya, because you're alive, kamu hidup gitu loh, kamu belum meninggoy gitu ya. Jadi kalau masih hidup, masalah demi masalah masih ada, dan itulah hidup. Tidak ada namanya kok hidup kok ujian terus ya, kok begini ya. Itu kata-kata yang naif banget. Kalau kamu seseorang yang dewasa, kamu tidak akan berkata seperti itu. Kamu akan tahu banget bahwa masalah itu akan terus ada dan harus dihadapi ya, harus dihadapi dan harus diatasi ya, dan juga dicari solusinya gitu ya. Jadi nggak boleh you give up dengan masalah, nggak bisa. Semakin kamu menyerah dengan permasalahan kamu, semakin kamu jadi seseorang yang pengecut dan semakin kamu akan lelah. Kamu akan capek dengan ini, semua ini. Tapi kalau kamu mencari dan mencari, kamu akan tahu makna. Oh, ternyata maksud Tuhan ini. Oh, ternyata begini. Akan tahu lebih makna lagi, mana yang lebih dalam hidup kamu. Bagaimana asmara ya? Kita lihat asmara yang single. Di sini ada lagi kayak lelah banget, unsure of future gitu ya. Di sini Jumat Pahing yang single lagi kayak nggak tahu harus gimana, lagi kayak sedih, lagi masih belum bisa mungkin move on. Cuman di sini kamu harus siap-siap nih. Di sini ada tekunik bahwa kan ada fase baru, bahwa sudah waktunya kamu merubah cara berpikir kamu, merubah cara pandang kamu lihat hidup kamu. Jadi kamu harus bisa move on. Kamu harus bisa melupakan banyak hal yang bikin kamu sedih ya. Untuk awal tahun ini, berikanlah awal tahun yang semangat, jangan awal tahun yang mungkin sedih. Bagaimana yang berpacaran? Kita lihat ada healthy choices ya. Jadi lagi dihadapkan dengan pilihan. Kamu memilih pacar kamu atau mungkin hidup kamu. Di sini kamu ada dilema. Ada dilema bahwa ada sesuatu yang berubah sehingga kamu harus memilih
antara hidup kamu atau antara cinta kamu. Dan pastinya pilihlah sesuatu yang memang menyehatkan kamu. Pilihlah sesuatu yang memang membuat kamu baik-baik saja. Jangan pilih, jika kamu meyakini sesuatu dan kamu harus yakin atas keputusan itu. Pilihlah sesuatu yang tidak membohongi hati nurani kamu juga. Karena sesuatu yang membohongi hati nurani akan sakit nanti di depan. So, bagi yang married, healing from heartbreak. Jadi hari ini gitu ya, bulan ini adalah bulan dimana kamu lagi kayak sedih gitu ya, kamu lagi merasa bahwa hubungan kamu itu hubungan yang sangat berulang-ulang seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali, komunikasi kalian juga kurang bagus, termasuk kamu menghadapi seseorang yang mungkin konservatif atau kurang bisa diajak ngobrol, kurang bisa menerima mungkin kritik dan saran. Kamu menghadapi hubungan yang bisa dibilang sangat kuno ya, sangat mungkin kurang moderat, kurang bisa ngobrol enak, kurang modern juga gitu ya. Cara pandangnya, SDM-nya mungkin begitu kayak rendah, yang sehingga di sini komunikasi kalian akhirnya terjadi banyak salah paham. Nah, bagaimana kamu jika menghadapi pasangan yang mungkin SDM-nya tidak sama? Mungkin ya itu tadi, kamu harus bisa ngasih, kamu harus ngasih belajar, kamu harus mau menerima dia dan kamu harus ngajak belajar gitu. Jadi mungkin kamu harus menyodorkan buku, atau mungkin sometimes harus ada sesuatu yang bagaimana kamu menerima cara pandang dia. Jangan terlalu underestimate orang itu. Jadi mungkin diajak ngobrol dari hati ke hati, tapi dengan cara yang bisa dia terima, mungkin seperti itu ya. Karena ini sudah menikah, jadi harus diselesaikan. Kesehatan untuk Jumat Pahing cukup lumayan bagus ya, cuman tidak lumayan sehat juga, jadi cukup biasa aja gitu, tapi energi positifnya masih lebih tinggi. Tapi hati-hati dengan sesuatu yang berhubungan rokok ya, sesuatu yang berhubungan dengan jantung, sesuatu yang berhubungan dengan tenggorokan, sesuatu yang berhubungan dengan bawah perut ya, tulang ekor, tulang persendian, tengkuk dan tulang punggung kayaknya mudah capek banget. Dan warna yang baik, biru laut, sesuatu yang berhubungan dengan warna biru, warna hijau, warna putih, warna gading, warna kuning ya. Jangan memakai warna ungu tua dan merah, itu menaikkan energi negatif kamu. Angka yang baik, angka 3 dan 7. Dan hari yang baik hari Sabtu. Semoga bisa bermanfaat untuk Jumat Pahing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.